Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kartika dari tim dosen pelatih tes uji kompetensi teknisi akuntansi. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semua dan tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tip dan trik cara mengerjakan soal tes uji kompetensi. Yuk tonton video berikut dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mulai untuk materi pelatihan uji kompetensi teknisi akuntansi. Jadi kita mengenal dulu apa LSP teknisi akuntansi atau LSPTA. LSP teknisi akuntansi merupakan penyelenggara sertifikasi profesi di bidang teknisi akuntansi berstandar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi untuk LSP teknisi akuntansi merupakan bidang kerja teknisi akuntansi berdasarkan standar kompetensi kerja nasional. Jadi memang untuk LSPTA itu berstandar nasional. LSP teknisi akuntansi sendiri telah dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP sejak tahun 2008. Di sini ada beberapa skema penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap. Jadi yang pertama itu menerapkan prinsip praktek profesional dalam bekerja. Yang kedua menerapkan praktek kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Kemudian yang nanti akan kita pelajari, yang pertama memproses entry jurnal, yang kedua memproses buku besar, kemudian yang ketiga menyusun laporan keuangan. Ya, jadi di sini ada 5 untuk skema penyusunan laporan keuangan berbasis SAK etap, tetapi yang akan kita pelajari itu ada 3. Kemudian di sini ada tip dan triks mengerjakan entry jurnal. Yang pertama, kerjakan purchase jurnal dulu. Kemudian selanjutnya sales journal, lanjutnya cash receipt journal, selanjutnya cash payment journal, dan yang terakhir memorial journal. Langkah selanjutnya perhatikan metode dana kas kecil yang digunakan. Jadi kita pelajari dulu untuk soalnya. Perhatikan metode dana kas kecil yang digunakan, apakah menggunakan metode pencatatan impres ataupun fluktuasi. Kalau menggunakan metode impres, pencatatan terhadap pengeluaran petty cash dilakukan pada saat pengisian kembali. Tetapi kalau menggunakan metode fluktuasi, pencatatan dilakukan setiap terjadi pengeluaran uang dari petty cash. Jadi kalau metode impres, pencatatannya pada saat dilakukan pengisian kembali saja. Tapi kalau menggunakan metode fluktuasi, selalu dicatat pada saat dikeluarkan petty cash. Langkah yang pertama, kita membuat purchase journal. Yang pertama, jadi di sini untuk soal yang sudah kalian dapat itu ada PT Zalia sendiri. Untuk PT Zalia sendiri, yang pertama cari bukti transaksi yang bertuliskan faktur dan kopnya milik PT lain. Jadi cari bukti transaksi. Jadi kalian pilih bukti transaksi yang kopnya PT lain. Bagi PT Zalia itu faktur pembelian. Kemudian identifikasi dahulu dokumen transaksi nomor berapa saja. Kalau untuk purchase journal ada dokumen nomor 8, nomor 19, nomor 27, dan nomor 36.
Kemudian tandai dengan titik untuk bukti transaksi yang sudah dicatat di jurnal umum. Kemudian di sini tiap kolom merchandise inventory sama dengan akun payable. VAT in dikurangi 01. Kita lihat untuk transaksinya. Nah, di sini ada contoh, di sebelah kiri ada PT Sedar, itu contoh transaksi purchase jurnal. Untuk PT Sedar sendiri, kalian tulis di nama vendor. Kemudian ada nomor faktur dan tanggal, kalian tulis di tanggal dan untuk dokumennya. Selanjutnya ada total penjualan 440.352.000. Kalian masukkan ke merchandise inventory. Kemudian ada PPN 10%. Jadi PPN kalian tidak usah menghitung, langsung dicatat saja dikurangi 01 dari total penjualan atau dari total merchandise inventory. Tidak usah dihitung kembali. Nanti waktunya habis untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada utang dagang atau account payable, langsung kalian masukkan ke kredit. Account payable sejumlah 488.387.200 rupiah. Itu untuk pencatatan purchase journal sudah selesai. Kalian sekarang lanjut lagi sales journal. Untuk sales journal, jadi langkahnya cari bukti transaksi yang bertuliskan faktur dan kopnya milik PT Zalia. Jadi kalian pilih yang kopnya milik PT Zalia. Kemudian identifikasi dahulu dokumen transaksi nomor berapa saja. Kalau dalam soal yang kalian kerjakan, PT Zalia itu terdiri dari dokumen nomor 3, nomor 15, nomor 24, dan nomor 34. Kemudian tandai untuk sales journal sendiri. Selanjutnya, untuk membuka inventory card, lihat sesuai tanggal dan perhatikan kolom out. Sekarang kita langsung lihat saja untuk transaksi sales journal. Di sini ada PT Zalia, bisa dilihat di sebelah kiri itu kopnya PT Zalia. Jadi mengidentifikasi sales journal apabila kopnya itu PT Zalia, bisa dilihat di sebelah kiri. Kemudian untuk nama transaksinya itu sales journal. Untuk cara pengerjaannya, selanjutnya nomor faktur dan tanggal bisa kalian tulis di tanggal dan dokumen nomor. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk customernya CV Rainbow. Selanjutnya ada total penjualan. Untuk total penjualan kalian pindahkan ke sales atau di sisi kredit 520.600.000. Kemudian PPN-nya tinggal dikurangi 01. Jadi kalian tidak usah menghitung kembali untuk PPN. Nanti waktunya habis. Selanjutnya piutang dagang. Piutang dagang kalian masukkan ke sisi debit. Masukkan ke account receivable. Yang selanjutnya ada cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Kita akan pelajari lagi untuk cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Untuk cost of merchandise sold dan merchandise inventory didapat dari inventory card. Kalian bisa dibuka untuk inventory card-nya. Ada GSA 2, GSA 3, GSA 4. Untuk namanya AC Sharp ya. Kalian lihat untuk CV Rainbow. CV Rainbow tanggal 2, kemudian disamakan dengan nomornya.
bisa dilihat di kolom out. Di kolom out, kemudian untuk nominalnya 200, yang pertama ada 203.520.000, kemudian untuk CV Rainbow yang kedua ada 104.960.000, kemudian ditambah lagi 108 juta, jadi totalnya 416.480.000. Kalian pindahkan ke total cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Jadi untuk kolom cost of merchandise sold dan merchandise inventory didapatkan dari inventory card. Selanjutnya ada cash receipt journal. Langkahnya yang pertama, cari bukti transaksi yang bertuliskan bukti kas masuk dan kopnya milik PT Zahlia. Kemudian identifikasi terlebih dahulu dokumen transaksi untuk cash receipt journal. Nomor berapa saja? Ada dokumen 7, 13, 17, 23, 29, 30, dan 32. Kemudian tandai untuk bukti transaksi cash receipt journal. Kemudian di sini ada angka yang di dalam kotak masuk ke dalam cash in bank. Jika ada diskon, lihat daftar piutang, nominal piutang, masukkan ke akun receivable. Selisihnya masukkan ke kolom diskon. Jika ada penjualan tunai, angka yang di dalam kotak masukkan ke cash in bank. Selanjutnya ini ada transaksi cash receipt journal. Untuk contoh transaksinya di sebelah kiri ada PT Zahlia. Di sini untuk cash receipt journal kopnya PT Zahlia, tetapi memang namanya BKM atau bukti kas masuk. Untuk cara pengerjaannya, jadi di sini ada BKM 12.1 sama tanggalnya. Kalian masukkan ke tanggal dan dokumen. Kemudian selanjutnya ada CV Rainbow, diterima dari CV Rainbow, masukkan ke akun kredit. Nah, di sini ada pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November 2016. Sementara tanggal transaksi cash receipt journal itu tanggal 4 Desember. Coba kita hitung mulai dari 8 November, 8, 9, yang pertama 9 November, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, lebih dari 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari tidak ada potongan. Kita bisa dibuka lagi untuk soalnya. Jadi soalnya untuk syarat pembayarannya berapa? 2/30 N 2/10 N/30 bisa dilihat lagi untuk soalnya. Jadi kalau misalkan melebihi 10 hari tidak ada potongan. Karena tidak ada potongan, jadi untuk nominalnya 289.520.000. Kemudian langsung dimasukkan untuk debitnya cash in bank BNI. Kemudian untuk kreditnya akun receivable. Ya, selanjutnya ada cash payment journal. Untuk cash payment journal, tipsnya cari bukti transaksi yang bukti kas keluar atau voucher kas kecil milik PT Zahlia. Voucher kas kecil kalian lihat di soal transaksinya. Jadi kalau pencatatannya impres itu seperti apa, kalau fluktuasi itu seperti apa. Kalau untuk PT Zahlia, untuk pencatatan, metode pencatatan dana kas kecilnya itu menggunakan impres ya. Jadi dilakukan pencatatannya pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya identifikasi terlebih dahulu dokumen transaksi nomor berapa saja. Jadi untuk cash payment journal
Untuk dokumen transaksinya nomor 1, nomor 5, 9, 11, 14, 18, 22, 26, dan 31. Ini yang paling banyak ya, cash payment journal. Kemudian tandai untuk bukti transaksi cash payment journal sendiri. Kemudian di sini angka yang dicatat dalam kotak masukkan ke dalam cash in bank. Karena metode pencatatan dana kas kecil menggunakan impres, jadi hanya dicatat pada saat pengisian kembali kas kecil. Kemudian di sini ada contoh transaksi cash payment journal, bisa dilihat di sebelah kiri. Untuk transaksi cash payment journal ada PT Zalia, bisa dilihat ya. Untuk bukti kas keluar, ciri-cirinya BKK ya. Kemudian untuk BKK 12.1 bisa dimasukkan ke dokumen number. Kemudian ada tanggal 1 Desember 2016 bisa dimasukkan ke date. Nah, di sini untuk transaksi bukti kas keluar pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2016 dengan cek Bank BNI nomor C2351. Sementara untuk transaksi di sini transaksinya tanggal 1 Desember. Jadi pembayaran gaji karyawan bulan lalu, bulan November, sementara sekarang bulan Desember. Jadi kita punya hutang atau utang, punya utang gaji sendiri bulan lalu yang belum dibayar. Jadi kita menjurnal untuk utang beban. Utang beban itu jurnalnya accrued expense, kita masukkan ke akun debit untuk accrued expense. Selanjutnya untuk kreditnya cash in bank. Untuk debit accrued expense nominalnya masukkan ke amount, lalu untuk kredit masukkan ke cash in bank. Nominalnya sejumlah 36.980.000. Kemudian transaksi yang selanjutnya ada memorial journal. Tipsnya cari bukti transaksi nota kredit atau nota debit. Kemudian identifikasi terlebih dahulu dokumen transaksi nomor berapa saja. Untuk memorial journal sendiri terdiri dari dokumen nomor 4, nomor 21, dan nomor 33. Lalu tandai bukti transaksi untuk memorial journal sendiri. Kemudian ini ada contoh transaksi memorial journal sendiri. Nah, di sini ada transaksi nota kredit. Kalau nota kredit itu retur penjualan ya. Retur penjualan bisa dilihat di sini. Untuk jurnalnya nota kredit NKGS 12.1 bisa dimasukkan ke nomor dokumen, lalu ada tanggal 3 bulan 12 ya. Kemudian selanjutnya untuk jurnalnya kalian masukkan seperti sales journal atau jurnal penjualan, tetapi dibalik posisinya. Dibalik posisinya, yang tadinya debit jadi kredit, yang tadinya kredit jadi debit. Jadi karena dibalik, di sini jurnalnya sales return and allowance, kemudian ada VAT out, lalu kreditnya account receivable. Jadi jurnalnya dibalik, tetapi untuk salesnya ditambahkan return, sales return and allowance. Untuk nominalnya masih sama, total penjualan itu masuknya sales Rp37.600.000. Kemudian untuk PPN atau VAT out-nya jangan kalian hitung, tetapi langsung dikurangi 0,1 dari nominal sales. Jadi tidak usah dihitung kembali, nanti waktunya habis. Kemudian untuk piutang dagang
piutang dagang masukkan account receivable di sisi kredit 41.360.000. Selanjutnya pada sales journal itu juga ada cost of merchandise sold dan merchandise inventory. Untuk memorial journal, untuk sales return-nya juga ada, diambil dari daftar aset tetap. Untuk cost of merchandise sold dan merchandise inventory diambil dari daftar aset tetap. Seperti biasa disamakan dengan soalnya. Kalian lihat soalnya. Untuk CV Rainbow tanggalnya 3, kalian bisa lihat di daftar aset tetap. Kalian dilihat untuk yang out-nya, kalian tambahkan di situ nominalnya 13.120.000 ditambah 16.960.000 sama dengan 30.080.000. Kemudian untuk jurnalnya juga dibalik posisinya, sama seperti jurnal yang awal. Untuk jurnalnya dibalik, jadi untuk sisi debit jurnalnya merchandise inventory debit, kreditnya cost of merchandise sold kredit. Selanjutnya ada tip dan trik posting buku besar. Untuk posting buku besar sendiri, yang pertama mengisi rekap jurnal. Jadi kalian harus merekap semua jurnal. Jurnal yang sudah kalian kerjakan, kalian rekap ke rekap jurnal, kemudian posting ke buku besar sesuai dengan urutan yang direkap. Jadi kalian posting ke buku besar sesuai urutan yang direkap, bukan sesuai urutan yang ada di buku besar. Selanjutnya, menghitung saldo setiap akun. Jadi kalian dihitung dari saldo setiap akun di buku besar. Kalau sudah ketemu contoh cash in bank, untuk nominalnya 871.76.606, untuk petty cash sendiri 10 juta, langsung pindahkan. Begitu kalian menghitung saldo setiap akun, langsung pindahkan ke trial balance. Nanti kalau waktunya masih ada, nanti kalian tinggal cross check kembali. Jadi karena mengingat waktunya terbatas, jadi kalian harus benar-benar memanajemen waktu. Kalian waktunya tidak boleh terbuang. Kalaupun misal masih ada waktu tersisa, kalian bisa cross check kembali untuk trial balance, barangkali belum balance. Ya, selanjutnya tip dan trik mengerjakan worksheet. Jadi kalian isi kolom trial balance, kemudian mengisi adjusting jurnal penyesuaian, lalu kalian mengisi adjusted trial balance. Jadi kalian langsung hitung setelah trial balance, dihitung untuk jurnal penyesuaian adjusting, kemudian kalian langsung adjusting trial balance, langsung dihitung. Kemudian ada selanjutnya lagi, setelah kalian mengisi adjusted trial balance, langsung kalian pindahkan ke kolom income summary. Kalian langsung pindahkan ke income summary. Jadi dari adjusted trial balance kalian langsung pindahkan ke income summary. Pindahkan kepala 4 sampai 9 di income summary ya. Jadi kepala 4 itu mulai dari sales sampai kepala 9, dilanjutkan langsung dipindahkan saja. Langsung dipindahkan ke income summary. Jadi biar cepat, jadi kalian menghitung langsung pindah ke income summary semua. Selanjutnya, setelah mengisi
kolom adjusted trial balance yang sebaliknya, jadi ada 2 lembar. Untuk yang lembar yang kedua yang sebaliknya, kalian langsung diisi kolom balance sheet. Jadi untuk kepala 1 sampai 3 pindahkan ke balance sheet. Jadi kepala 4 sampai 9 kalian pindahkan ke income summary, kepala 1 sampai 3 pindahkan ke balance sheet. Jadi langsung pindahkan semua. Karena memang tes uji kompetensi ini kalian harus bisa memanajemen waktu agar waktu kalian bisa cukup untuk mengerjakan semuanya. Selanjutnya, kalau sudah dikerjakan semuanya, kalian langsung hitung nominalnya. Semua nominalnya dihitung. Jadi masing-masing kolom trial balance, adjusting trial balance, income summary, balance sheet, kalian langsung dihitung untuk jumlahnya semuanya. Dan kalian langsung hitung apakah itu laba atau rugi. Jadi kuncinya, apabila income summary kolom kredit untuk totalnya ya, total kolom kredit lebih besar dari kolom debit, itu laba bersih. Tetapi apabila total income summary, totalnya ya, kolom kredit kurang dari kolom debit, itu berarti rugi bersih. Kalian harus tahu itu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada worksheet 1 atau WS1. WS1 itu terdiri dari neraca dan closing balance. Jadi untuk mengerjakannya, return net earning dikosongin dulu, dan dividen di closing balance pasti 0. Kita bisa lihat dulu. Jadi di worksheet 1 di balance sheet langsung kalian pindahkan ke balance sheet. Di worksheet balance sheet kalian langsung pindahkan ke balance sheet. Kemudian di worksheet balance sheet kalian juga langsung dipindahkan ke closing balance, langsung pindahkan semuanya. Gitu. Selanjutnya untuk worksheet income summary kalian langsung jadi selanjutnya mohon maaf tadi ini sudah ya. Kemudian ini ada selanjutnya lagi ada worksheet 2. Worksheet 2 itu terdiri dari income statement dan closing entry. Jadi income statement itu terdiri dari 4 itu net sale, 5 itu cost of goods sold, 4 dikurangi 5 namanya gross profit, kemudian sama dengan 6 namanya operating expense, gross profit dikurangi total operating expense namanya operating profit, nomor 7 itu other income, 8 itu other expense, 9 itu total other income plus atau expense. Jadi 9 itu 7 ditambah 8. Kemudian 10 itu operating profit dikurangi total other income atau expense sama dengan earning before tax. Nomor 11 itu tax, kemudian earning before tax dikurangi tax sama dengan earning after tax. Kemudian untuk closing entry, lihat kolom income summary. Debit jadi kredit, kredit jadi debit. Nah, sekarang di worksheet income summary kalian masukkan ke income statement. Langsung kalian masukkan ke income statement untuk worksheet income summary. Selanjutnya di worksheet income summary juga kalian masukkan ke memorial journal. Jadi yang tadi yang awalnya debit jadi kredit, yang awalnya kredit jadi debit. Contoh sales
Sales yang awalnya kredit masukkan ke memorial journal atau closing entry jadi debit. Masukkan ke closing entry jadi debit. Begitu juga forecast diskon, interest income, dan lain-lain. Selanjutnya ada statement of change equity. Jadi insuran kapital lihat keterangan informasi data terpilih. Kalian buka dulu di informasi data terpilih. Kemudian selanjutnya ada net income, lihat di laporan laba rugi. Net income-nya berapa? Kemudian setelah diketahui return earning Desember 2016, pindahkan ke neraca. Untuk dividennya juga sudah jelas ya, net income-nya juga berapa ya, bisa dilihat di neraca juga. Insuran capital bisa dilihat informasi data terpilih. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow yang pertama, jika berhubungan dengan uang tidak perlu dimasukkan dalam cash flow. Jadi yang berhubungan dengan uang, yang berbau-bau uang itu tidak perlu dimasukkan ke cash flow. Cash flow yang pertama terdiri dari operating activities. Yang pertama lihat di income statement. Yang kedua masukkan earning after tax. Kemudian selanjutnya masukkan operating expense. Jadi masukkan ke operating expense itu yang tidak berbau uang atau yang bukan kas. Seperti contohnya doubtful debt expense atau depresiasi expense. Kemudian yang selanjutnya gain loss on sale of fixed asset. Untuk cash flow yang selanjutnya, yang kedua ada operating activities. Operating activities terdiri dari, silakan kalian lihat di balance sheet, dilihat selain cash in bank dan petty cash, kecuali allowance. Kemudian current asset dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika naik, arus kasnya berkurang sebesar selisihnya. Jika turun, arus kasnya bertambah sebesar selisihnya. Current liabilities dengan tahun lalu atau dengan tahun sebelumnya. Untuk current liabilities sendiri, jika naik, arus kasnya bertambah sebesar selisihnya. Tapi jika turun, arus kasnya berkurang sebesar selisihnya. Kemudian yang terakhir ada investing activities. Bisa dilihat di balance sheet. Selanjutnya terdiri dari fixed asset. Kemudian ada depresiasi tidak masuk karena sudah termasuk operating expense. Nah, di sini ada financing activities. Lihat di balance sheet. Kemudian long term debt dan equity. Kemudian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jadi jika naik arus kasnya bertambah, tapi jika turun arus kasnya berkurang. Kemudian untuk return earning tidak termasuk karena memang sudah termasuk komponen earning after tax. Jadi di sini mengapa dividennya 150 juta? Karena tahun 2015 ada dividen payable yang dibayar pada tahun 2016. Nah, kemudian di sini ada ledger after close, terdiri dari opening balance, adjustment, dan closing balance. Jadi triknya dari worksheet. Kemudian akun yang ada penyesuaiannya di kolom adjusted journal entries jumlahnya menyesuaikan adjusted trial balance. Kemudian akun dengan nomor kepala 4 sampai 8 jumlahnya 0 semua. Terima kasih. Itu merupakan
trik dan tip cara mengerjakan soal tes uji kompetensi. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.